Mereka pun meneruskan perjalanan ke tujuan selanjutnya. Hingga pukul 4 sore. Leonard mengarahkan Ivan untuk membawa laju mobilnya dan berhenti di seberang jalan tepat di depan warung kopi sederhana milik Kinara. Tidak ada yang beliau lakukan selain diam saja, dan mengamati dari dalam mobil mewah miliknya. Memandangi seorang wanita sederhana yang tengah melayani pelanggannya. Ivan yang di depan hanya diam saja. Pandangannya tertuju pada kaca spion tengah mengamati sang bos. "Tuan, sebenarnya Anda mau apa sih?" Batin sang sekretaris merasa bingung. "Ivan, mobil yang ku pakai semalam masih di rumah kan?" Tanya Leon memecah keheningan. Pandangannya masih keluar. Mengarah pada Kinara. "Sudah diambil pihak bengkel Tuan, karena mobil sport Anda sudah kembali." Leon menoleh cepat. "Siapa yang menyuruhnya?" Aku ingin kau mengambilnya kembali. "Bayar sekalian mobil itu." Aku akan menggunakannya setiap hari. Mengerutkan kening. "Tuan muda aneh sekali, kemarin beliau bersungut karena menggunakan mobil murah itu." "Ivan, lihat Tuan, akan saya urus nanti." Leonard menyunggingkan senyum. "Dan lagi, siapkan pakaian untukku masukkan ke dalam tas yang sekiranya tidak mahal. Dan baju-baju yang biasa digunakan kaum menengah ke bawah." Menoleh ke belakang. "Ampun Tuan, saya tidak salah dengarkan." Leon melirikkan matanya. Apa kau perlu mengatur jadwal dengan Dokter THT. "Tidak Tuan, saya rasa sudah cukup jelas apa yang Anda katakan tadi. Malam ini aku tidak pulang ke rumah besar. Melainkan ke rumah istriku." Leon masih menopang dagu menatap keluar. Mata Ivan membulat sempurna, ia merasa sok namun tampang datarnya masih ada. Istri. Tidak percaya." Leon pun hanya tersenyum. Melihat senyum ceria Kinara. "Istriku," gumamnya. Ivan menoleh cepat ke arah di mana mata Leon tertuju. Terbatuk, sesak, ingin teriak, "Apa?" Ivan merasa gila sendiri namun dia masih bisa mengontrol itu semua di depan tuan mudanya. "Mohon ampun Tuan, apa wanita itu istri Anda?" Masih sedikit tidak percaya. Leonard hanya tersenyum, tanpa menoleh ke arah Ivan. "Astaga! Bencana apa ini?" Apa yang harus aku katakan pada tuan besar di Amsterdam? Jika Tuan Leon sudah beristri. Tubuh Ivan lemas. Tampangnya kini berubah pias. "Tolong turun, dan beli kopi sana. Bayar semahal mungkin." Titah Leon. Baik Tuan." Ivan menggerakkan dasinya. Beliau pun keluar dari dalam mobilnya mengikuti perintah tuannya. Sedangkan Leon masih di dalam mobil mengamati Kinara dari jauh. Hingga tak lama ia melihat Kinara terlihat menolak uang yang disodorkan Ivan karena itu terlalu banyak. Dan entah dengan cara apa Ivan mengatakannya, sehingga gadis itu akhirnya menuruti dan menerima uangnya. "Kini Ivan sudah kembali. Saya sudah membeli kopinya Tuan." Apa yang kau katakan sepertinya tadi dia sempat menolak. "Saya hanya mengatakan, dia bisa menggratisi semua yang berkunjung ke sana Tuan." "Memang berapa yang kau kasih?" 1 juta. Untuk 1 cup ini. Leon tersenyum, sebenarnya itu sangat kecil. "Tapi ya sudahlah. Berikan padaku kopi itu." Pinta Leon. Tapi ini kopi murahan Tuan, saya tidak menjamin kehigienisannya." "Kopi itu buatan istriku. Jadi biar aku yang meminumnya." "Tapi Tuan." Hanya dengan melirik saja Ivan sudah tunduk. Dia lantas menyerahkan kopinya. Leon menyeruput sedikit lalu tersenyum. "Jalankan mobilnya." Titah Leon. "Baik Tuan." Ivan langsung mengatur gigi dan melanjutkan perjalanan mereka. Terlihat dari seberang Kinar masih memandangi mobil mewah yang sudah membayar 1 cup kopinya dengan harga mahal. Gadis itu tersenyum. "Terima kasih banyak Tuan, siapapun dirimu. Aku jadi bisa menyuguhkan hidangan lezat untuk suamiku malam ini," gumam Kinara sedikit terharu. Malam telah tiba, semua hidangan di atas meja sudah tertata. Sesekali Kinara terkekeh merasa senang. Ini kali pertamanya menghidangkan makanan untuk seorang pria. Setelah menata dengan sempurna dan cantik gadis itu keluar rumahnya menunggu mas tarafnya kembali. Pukul 7, lalu ke pukul 8 malam. Mas Taraf tak kunjung kembali. Berkali-kali dia menepuk lengannya akibat gigitan nyamuk karena terlalu lama di luar rumah.
Mas Taraf belum juga pulang. Dia tidak pergi meninggalkanku kan? Sedikit merasa kecewa. Hingga pukul 9 dia sudah sangat lelah menunggu di luar dan memutuskan untuk kembali masuk ke rumahnya. Kinara, panggil seorang pria dari kegelapan. Terlihat pria berkaos oblong itu berjalan sembari membawa tasnya. Senyum ceria tersungging di bibir Kinara. Mas Taraf, gumamnya. Senang sekaligus terharu. Pria itu menepati janjinya. Dia tetap pulang ke rumahnya. Maaf ya, aku kerja sampai malam, ada orderan jauh soalnya. Leon berbohong. Tidak apa-apa Mas Taraf. Yang terpenting Mas Taraf sudah kembali. Tersenyum senang. Matanya tertuju pada tas di tangannya. Itu, tanya Kinar. Pakaianku. Hehehe, aku tadi mampir dulu ke kontrakan ambil pakaian. Menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kinara terkekeh. Tidak apa-apa. Kita masuk yuk, aku sudah masak untuk Mas Taraf. Leon terpaku, sedikit merona wajahnya saat mendengar Kinara masak untuknya. Kau masak? Tanyanya. Iya. Mas mau makan masakanku kan? Tentu. Tentu saja dong. Pria itu mengusap-usap kepala Kinar. Yuk masuk, ajak gadis itu. Leon pun mengangguk. Keduanya masuk ke dalam rumah sederhana tersebut. Sebelum itu Kinara menunjukkan kamar untuk Taraf. Ini kamar Mas, sudah ku bersihkan. Sederhana, tapi sepertinya nyaman, gumam Leon terlihat senang. Semoga Mas nyaman dan betah ya, ucap Kinar. Leon mengangguk. Aku pasti akan betah Kinar. Terima kasih banyak ya, ucap Leon senang. Ya sudah sekarang makan yuk, taruh dulu tas Mas di sana. Lalu susul aku ke ruangan dapur ya. Ku tunggu. Gadis itu berjalan keluar lebih dulu. Sedangkan Leonard memandanginya dengan penuh kekaguman. Lantas meletakkan tasnya lalu menyusul sang istri. Di sana ia kembali merasa terpukau dengan hidangan sederhana yang tertata di atas meja. Ayo Mas duduk, Kinara menepuk-nepuk bangku makan tersebut. Mas tahu tidak? Tadi ada tuan baik hati loh yang memborong dagangku. Mungkin akan gratis sampai besok hehehe, mengoceh sembari mengambilkan nasi untuk Leon yang masih menatapnya. Lagi Mas? Tanya Kinar menawarkan. Sudah. Sudah cukup, makasih ya, ucap Leon. Sama-sama. Tersenyum senang. Leonard terdiam sejenak, dia biasa makan dari tangan koki profesional, dengan pengawasan ahli gizi pribadinya. Belum lagi bodyguard yang akan mencicipi lebih dulu sebelum terhidang tepat di hadapannya. Dan di rumah sederhana ini, dia tidak merasakan itu. Sehingga membuat Leon sedikit merasa senang. Lah menyendokkan nasinya mencicipi sedikit. Terlihat jelas dari ekspresi wajah Leon. Dia menyukai masakan Kinara. Enak Mas? Tanya Kinara. Enak sekali, jawab Leon. Pria itu lantas melahapnya. Padahal di acara tadi dia sudah makan malam dengan beberapa koleganya. Namun demi Kinara dia siap merasakan bega teramat malam ini. Hehehe. Bersambung.